Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Emi dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 30 Desember 2022. Selamat pagi Oma Emi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat selalu. Puji Tuhan, sehat terus ya Oma. Sehat. Nah Oma, berhubung kita hari ini masih dalam rangkaian Natal, mari kita ucapkan selamat hari Natal kepada pemirsa Oke hari ini di rumah. Kami, keluarga besar Sosieta Santa Clara dan segenap kru Oke hari ini mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2022. Semoga damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Pada tanggal 30 Desember kita memperingati Santo siapa Oma? Santo Sabinus, Uskup dan Martir. Santo Sabinus, Uskup dan Martir. Ya. Oke, saya sempat baca sedikit Oma mengenai Santo Sabinus, Uskup dan Martir ini. Ya. Beliau adalah seorang petapa. Ya. Benar Oma? Betul. Itu bagaimana ceritanya Oma? Karena menarik sekali seorang petapa hingga menjadi uskup. Bisa diceritakan Oma? Santo Sabinus berasal dari Sulmona, Italia. Yang selama ini beberapa tahun hidup sebagai seorang pertapa di hutan Libya dekat Fuksi Nano. Setelah menjalani hidup sebagai pertapa, ia mendapat sebuah penampakan malaikat yang membuat ia terdorong untuk mewartakan Injil ke daerah antara Spoleto dan Assisi. Bukti perjalanannya di tempat-tempat ini dapat ditemukan di hadapan sebuah gunung di daerah yang disebut Kostra. Sabinus memegang jabatan sebagai uskup pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat. Baik, berarti karena penampakan malaikat itu membuat Santo Sabinus ini menjadi tergerak hatinya ingin mewartakan Injil ya Oma, sehingga menjadi imam seperti itu. Lalu bagaimana kisah selanjutnya Oma? Sabinus adalah uskup dari kota Assisi. Bersama beberapa orang imamnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di waktu Kaisar Diocletianus dan Maximianus melancarkan penganiayaannya terhadap umat Kristen pada tahun 303. Pengadilan atas diri Sabinus bersama imam-imam di seluruh umatnya ditangani langsung oleh Gubernur Venustian di kota Umbria. Mengikuti kebiasaan yang berlaku pada setiap pengadilan terhadap orang Kristen, Venustian memerintahkan Sabinus bersama imam-imam dan seluruh umatnya menyembah sujud patung Jupiter yang saat itu adalah dewa tertinggi dari bangsa Romawi. Kenapa harus menyembah dewa Jupiter Oma? Karena dewa Jupiter adalah dewa yang menurunkan hujan dan memberikan cahaya matahari. Jupiter juga adalah pembela ulung kekuasaan Romawi di seluruh dunia. Jadi pada masa itu, khususnya dalam masa pemerintahan Kaisar Maximianus Oma mereka masih menyembah berhala dan belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu ya Oma. Termasuk juga Santo Sabinus dan beberapa imamnya. Oke, lalu bagaimana kisah selanjutnya Oma? Mendengar perintah sang gubernur Venustian, Sabinus tampil ke depan seolah-olah hendak menyembah patung Jupiter.
Ia menyentuh patung itu dengan jarinya dan seketika itu patung hancur berkeping-keping berserakan di tanah. Semua orang yang hadir di situ tercengang keheranan melihat keajaiban itu. Venustian marah dan segera memerintahkan agar tangan Sabinus dipotong. Sementara iman-iman disiksa hingga mati. Oke, jadi gubernur saat itu memerintahkan Santo Sabinus dan beberapa imamnya untuk ikut menyembah Dewa Jupiter itu ya Oma ya. Lalu kemudian Santo Sabinus beliau itu maju ke depan seolah-olah menyembah patung Jupiter, tapi ternyata beliau menyentuh dan patung itu dengan tangannya sehingga patung itu hancur dan membuat gubernur marah Oma ya. Oke, sehingga disiksa, sehingga Santo Sabinus dipotong tangannya dan imam-imamnya disiksa sampai mati. Wow, tragis sekali Oma. Lalu bagaimana selanjutnya Oma? Para serdadu yang diperintahkan memotong tangan Sabinus itu menggiring Sabinus ke hadapan Venustian untuk dihukum. Ketika berada di hadapan Venustian, Sabinus tergerak hatinya oleh belas kasih atas Venustian yang sudah lama menderita penyakit mata. Ia berdoa kepada Yesus lalu menyentuh mata Venustian. Seketika itu juga Venustian dapat melihat. Mengalami kebaikan hati Sabinus, Venustian terharu dan melepaskan Sabinus. Ia sendiri pun kemudian bertobat dan minta dibaptis. Luar biasa sekali. Dari membenci kemudian sampai jadi dibaptis, jadi orang Kristen dan minta dibaptis, jadi orang Kristen yang setia. Oke, luar biasa. Kemudian bagaimana kisah akhir dari Santo Sabinus ini, Oma? Ya. Berapa lama kemudian Venustian yang sudah menjadi Kristen ditangkap dan dipenggal kepalanya oleh kaki tangan dari gubernur Asisi. Hal yang sama juga dilakukan atas Uskup Sabinus. Setelah wafat sebagai martir, ia dimakamkan di Spoleto untuk kemudian dipindahkan ke Fusignano. Dari sini pada masa Astorgio Manfredi, jenazahnya dipindahkan ke Faenza antara tahun 1438 dan 1444. Yang jenazahnya masih berada sampai sekarang. Didedikasikan untuk Santo Sabinus. Luar biasa sekali kisah hidup dari Santo Sabinus ini ya Oma. Santo Sabinus begitu taat akan imannya pada Tuhan. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita akan ketaatan kita kepada Tuhan ya Oma. Baik, terima kasih Oma Emi atas kebersamaan hari ini. Terima kasih Oma Emi atas bincang-bincangnya hari ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Sabinus, Uskup dan Martir, doakanlah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan sampai jumpa dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini selanjutnya. Hari ini